Halo semuanya. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai apa sih itu coronavirus disease 19 atau COVID-19, serta bagaimana upaya pencegahannya agar kita tidak tertular virus corona di lingkungan sekitar kita. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilmi Firmansyah, salah satu mahasiswa KKN BPM UGM tahun 2021 di Desa Jawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk yang pertama, apa sih itu virus corona? Menurut biologi, coronavirus disease 19 atau COVID-19 merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul, dan tidak bersegmen. Berarti struktur tubuhnya ini berkapsul dan tidak memiliki segmen atau ruas-ruas pada tubuhnya. Nah, penyebab COVID-19 ini adalah suatu virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Jadi, dalam biologi ada tingkatan seperti family, genus, dan lain sebagainya. Nah, untuk virus corona ini tergabung dalam family coronavirus. Nah, pertama kalinya virus corona ini dinamakan dengan SARS-CoV-2 karena pada awal diketemukannya virus ini memiliki struktur yang hampir sama dengan virus pada penyakit SARS. Nah, virus ini juga sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas. Jadi apabila virus ini terkena panas yang cukup berlebihan dapat mengakibatkan virus itu tidak dapat uh, beraktivitas kembali atau dapat mencegah terjadinya penularan. Selain itu, masa inkubasi COVID-19 rata-rata 5-6 hari. Masa inkubasi ini merupakan rentang waktu dari kita terkena virus corona sampai muncul gejala pertama kali. Jadi apabila ada seorang yang terkena virus corona pada hari ini, nah maka gejalanya akan muncul sekitar 5-6 hari kemudian. Tapi biasanya range-nya hanya antara 1 hingga 14 hari atau sekitar 2 minggu maksimal. Nah, menurut WHO, di Indonesia telah ditetapkan pandemi COVID-19 sejak bulan Maret 2020. Meskipun coronavirus ini telah diketemukan tahun 2019 akhir, khususnya di Cina, Wuhan. Itu pertama kalinya ditemukan coronavirus. Nah, coronavirus disease-19 atau COVID-19 ini merupakan virus yang biasanya menginfeksi saluran pernafasan, tetapi juga dapat menginfeksi saluran lain, contohnya saluran pencernaan. Nah, apabila kita terkena virus corona ini dan menginfeksi saluran pernafasan, itu dapat mengakibatkan beberapa penyakit baik ringan maupun berat. Untuk penyakit ringannya dapat menyebabkan flu, influenza, dan apabila penyakit beratnya yaitu seperti infeksi paru-paru. Nah, ini yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Lalu, apa saja sih gejala virus corona? Tahu apa saja sih kalau kita itu terkena virus corona? Pasti ada gejala-gejalanya kan? Nah, untuk yang pertama yaitu demam. Kita akan merasakan demam meskipun kita tidak tahu dalam ukuran minimal berapa demam yang dapat mengakibatkan kita terkena virus corona. Namun biasanya apabila suhu kita sudah berada di antara 37,5 derajat, nah untuk kita segera harus cek ke rumah sakit karena bisa saja kita terindikasi mengalami gejala seperti terkena virus corona. Terus selanjutnya yaitu badan terasa pegal. Meskipun kita tidak terlalu sering beraktivitas atau jarang beraktivitas, tapi badan-badan kita terasa pegal. Nah, ini juga bisa merupakan gejala dari virus corona, karena dia kan bisa menyerang dimanapun badan kita. Nah, karena interaksi virus tersebut mengakibatkan badan kita terasa pegal-pegal. Lalu selanjutnya yaitu diare. Nah, kan tadi sudah dibilang di awal bahwa virus ini tidak hanya menyerang saluran pernafasan, tetapi juga dapat menyerang saluran pencernaan. Nah, apabila virus ini menyerang saluran pencernaan, dapat mengakibatkan
mual-mual seperti diare, seperti pada tubuh kita. Nah, ini juga merupakan salah satu gejala, kita terkena virus corona. Jadi harus siap-siap cek ke rumah sakit secara berkala. Selanjutnya yaitu sakit tenggorokan. Nah, tenggorokan ini kan juga merupakan salah satu sistem saluran pernafasan pada manusia. Jadi, apabila tenggorokan kita terasa sakit yang tidak seperti biasanya, mungkin saja kita bisa memiliki gejala karena terkena virus corona. Nah, ini salah satu gejala berat karena kita mengalami sesak nafas. Nah, seperti biasa tadi, virus ini kan menyerang saluran pernafasan. Apabila kita merasa sesak nafas yang sangat-sangat sakit, maka dapat segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut agar tidak terlanjur menjadi penyakit yang lebih berat lagi. Lalu, apa sih yang menyebabkan virus corona? Nah, infeksi coronavirus disease-19 atau COVID-19 disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Nah, virus corona ini dapat menyebar melalui berbagai media dan berbagai cara. Yang pertama, dapat melalui percikan air liur atau air ludah yang terkena virus. Nah, apabila seorang ini telah mengalami gejala dan juga mereka batuk atau bersin ataupun berbicara sehingga air ludahnya keluar, nah itu juga dapat menyebarkan virus corona yang dibawanya. Lalu kita juga dapat menyebar melalui menyentuh tangan. Nah, dalam bersalaman ini juga dapat menyebabkan penyebaran virus corona. Oleh karena itu, sekarang ini kan bersalaman dihindari dulu. Lebih baik menjaga jarak agar tidak terkena virus corona. Nah, selanjutnya yaitu kita menyentuh mata, hidung, dan mulut. Salah satu hal penting di wajah kita setelah memegang barang yang terdapat percikan air ludah mengidap COVID-19. Nah, kita tidak tahu COVID-19 ini atau virusnya ini berada di mana saja. Oleh karena itu, apabila kita hendak menyentuh mata, hidung, dan mulut, khususnya pada area sensitif di wajah, kita harus selalu mencuci tangan dengan baik. Nah, selain itu juga kontak jarak dekat atau kita berkomunikasi jarak dekat dengan penderita COVID-19. Seperti nomor satu, karena dalam kita berinteraksi kan pasti ada salah satu percakapan sehingga menyebabkan percikan air ludah dari orang yang bergejala ataupun orang yang terkonfirmasi virus COVID-19. Sehingga ini dapat menyebabkan atau menyebarkan virus COVID-19 kepada kita. Lalu dampaknya apa sih COVID-19 ini bagi kehidupan masyarakat khususnya? Nah, untuk yang pertama, di bidang pendidikan, kita tahu dahulu kita di semua jenjang pendidikan, baik TK, SD, SMP, SMA, kuliah, kita selalu belajar mengajar secara tatap muka di ruang kelas ataupun di halaman sekolah. Nah, kita selalu belajar bertemu dengan guru, teman-teman, dan yang lain sebagainya. Kita dapat uh, bersekolah seperti biasa, bercanda gurau dengan teman, menghormati guru. Namun, sejak ada virus corona ini, kita harus mengubah pola belajar kita atau bersekolah kita di dunia pendidikan. Adanya suatu kebijakan untuk pembelajaran jarak jauh atau daring. Nah, kita sekarang ini sudah hampir 2 tahun melaksanakan pembelajaran jarak jauh melalui gadget gadget atau melalui HP atau laptop sehingga tetap dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar meskipun secara daring. Lalu di bidang ekonomi kita tahu dulu banyak penjual makanan, penjual minuman dan lain sebagainya yang berjualan secara bebas atau seperti biasanya. Dapat berjualan di pinggir jalan atau di supermarket atau di mal-mal. Nah, itu kan masih seperti biasa, tetap melayani pembelajaran dari pagi hingga malam. Namun, untuk sekarang ini kita sudah mulai dilarang untuk melaksanakan kegiatan belanja
jual beli secara bebas karena harus ada pembatasan. Misal harus tutup sekitar jam 1 atau jam 5 sore. Nah, itu salah satu kegiatan atau dampak yang terjadi akibat penyebarnya virus corona ini. Nah, karena adanya kebijakan ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya, apa sih upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi atau mencegah adanya penyebaran virus corona 19 ini? Nah, ini salah satu kebijakan pemerintah dalam bidang pekerjaan. Di sini ada dua contoh pekerjaan, yaitu seseorang yang bekerja di perkantoran ataupun instansi-instansi pemerintah, dan juga ada pekerjaan UMKM masyarakat, entah pedagang keliling atau pedagang kaki lima atau pedagang di pinggir jalan membuka suatu warung di rumah. Nah, itu salah satu contoh UMKM di Indonesia. Dulu masih bisa kita melaksanakan pekerjaan seperti biasa, berkumpul, saling melaksanakan jual beli, dan lain sebagainya. Namun, kebijakan pemerintah karena adanya virus corona ini, untuk yang pekerja kantoran atau di instansi tertentu mulai melaksanakan daring, sama seperti di bidang pendidikan. Jadi kita harus bekerja melalui jarak jauh ataupun menerapkan sistem WFH, work from home, dan mungkin ada beberapa yang work from office dari kantor. Namun itu dibatasi untuk berapa persen dan hanya untuk bidang-bidang esensial. Nah, untuk pedagang UMKM gimana nih? Nah, pedagang UMKM ini mulai berinovasi dengan berjualan melalui platform online meskipun tidak semuanya dapat melaksanakan ini. Nah, ini salah satu contoh kebijakan pemerintah di bidang pekerjaan. Kita bisa melaksanakan jual beli secara online, secara digital melalui handphone ataupun laptop. Lalu untuk selanjutnya ini seperti biasa, dahulu kita dapat melakukan berkerumun atau dapat bertemu dengan orang lain, baik di pasar, di mall, ataupun di tempat-tempat wisata. Kita bisa saling tegur sapa, saling melihat satu sama lain tanpa adanya pembatasan atau kebijakan tertentu. Namun dengan adanya penyebaran virus corona ini, kita diwajibkan untuk selalu masker agar tidak dapat terkena virus corona, serta kita harus jaga jarak terhadap orang-orang yang tidak kita kenal karena takutnya orang tersebut bergejala ataupun sudah terkonfirmasi COVID-19, namun dia masih berkeliaran di tempat-tempat tertentu. Nah, ada beberapa kebijakan yang telah dilakukan pemerintah seperti ada PSBB, PSBB mikro, PPKM darurat. Nah, ini sebenarnya dua hal yang sama. Pemerintah ingin mengurangi mobilitas masyarakat agar tidak selalu berkeliaran di luar rumah karena untuk mencegah penyebaran virus corona yang semakin berkembang hari demi hari. Sebenarnya tidak ada bedanya antara PSBB dan PPKM ataupun PPKM darurat dan lain sebagainya, sebutannya yang telah dilaksanakan pemerintah, tetapi tujuannya sama, yaitu untuk uh, membatasi kegiatan atau membatasi mobilitas masyarakat. Selain itu, kebijakan salah satunya yaitu vaksinasi. Nah, saat ini sedang gencar-gencarnya adanya vaksinasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Vaksinasi ini pertama kali dilaksanakan pada bulan Januari tanggal 13. Nah, untuk yang pertama kali disuntik pada saat itu Presiden Joko Widodo. Nah, mengapa sih kita harus vaksinasi? Nah, vaksinasi ini dapat mencegah kita dari gejala berat yang ditimbulkan dari virus tersebut, khususnya virus corona. Apabila kita terkena virus corona, namun kita sebelumnya sudah divaksinasi, itu dapat mencegah kita dari terkenanya gejala berat virus corona. Dan itu dapat menyebabkan atau menumbuhkan kekebalan tubuh individu.
Nah, apabila setiap individu sudah memiliki kekebalan, nah nanti apabila telah melaksanakan vaksinasi semua di seluruh rakyat Indonesia, itu dapat menyebabkan kekebalan bersama atau kekebalan komunitas. Nah, hal ini juga dapat mengakibatkan virus corona lama-kelamaan akan hilang dari Indonesia. Oleh karena itu, jangan lupa melaksanakan vaksinasi untuk terciptanya kehidupan yang sehat jauh dari virus corona. Selain itu, upaya yang ketiga yaitu untuk menghentikan penyebaran seperti biasa, agar tidak terkena virus corona. Nah, ini bagaimana sih upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja? Nah, karena kita tahu nih, karena adanya virus corona ini menyebabkan pekerjaan-pekerjaan sangat terhambat, khususnya pekerjaan UMKM atau orang-orang yang bekerja di luar rumah meskipun bukan sektor esensial atau sektor kritikal. Nah, kita tetap dapat bekerja di lingkungan kerja seperti biasa, namun kita harus tetap mematuhi beberapa upaya pencegahan yang dilakukan agar terhindar dari COVID-19 ini. Yang pertama yaitu kita harus selalu rutin mencuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Karena kita tidak tahu nih, sebelum kita melaksanakan kegiatan dan sudah melaksanakan kegiatan, khususnya tangan kita yang sering dipakai untuk eee, memegang sesuatu sensitif di wajah kita itu apakah terdapat virus atau tidak. Nah, oleh karena itu kita harus selalu rajin mencuci tangan secara bersih dan menyeluruh, agar apabila kita tidak sengaja menyentuh area sensitif di wajah, tangan kita sudah bersih, jadi dapat terhindar dari penyebaran virus corona ini. Selanjutnya yaitu jangan menyentuh area wajah, mata, hidung, atau mulut saat tangan kita kotor. Nah, kan kita tidak tahu nih tangan kita bersih atau kotor. Nah, kalau kotor, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Atau kalau memang membawa hand sanitizer, kita bisa menyemprotkan hand sanitizer ke tangan kita sebelum kita menyentuh area wajah, mata, hidung, atau mulut, atau bagian sensitif pada wajah yang dapat mengakibatkan virus tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Selanjutnya yaitu kita jangan keluar rumah apabila memiliki gejala-gejala tertentu. Jika kita merasa sakit yang masih ringan, usahakan jangan keluar rumah karena itu dapat mengakibatkan imun kita menurun sehingga kalau kita keluar rumah, kita tidak tahu nih apa saja sih yang kita pegang, apa saja sih yang kita lewati saat kita keluar rumah. Nah, karena imun kita menurun ini dapat menyebabkan kita lebih mudah terkena penyakit, khususnya virus corona ini. Selain itu, kita juga ingin memutus penyebaran COVID-19. Namun, apabila gejala atau penyakit kita ini kita rasa berat atau menunjukkan tanda-tanda kita terpapar virus corona, usahakan kita segera mengeceknya di rumah sakit terdekat. Siapa tahu apabila kita melakukan pengecekan lebih cepat, dapat mudah terobati. Selanjutnya, kita harus selalu melakukan physical distancing atau jaga jarak terhadap orang yang nggak kita kenal. Karena kita tidak tahu apabila kita bertemu dengan seseorang, orang tersebut apakah bergejala COVID-19 atau terkonfirmasi, kan kita tidak tahu. Maka karena itu kita harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter, khususnya bagi mereka yang memiliki gejala atau yang sudah terkonfirmasi COVID-19 yang masih berkeliaran di lingkungan sekitar kita, agar kita tidak terkena virus tersebut. Selanjutnya, kita harus selalu melakukan disinfeksi atau disinfektan, penyemprotan terhadap benda-benda yang berada di lingkungan sekitar kita yang sering kita pakai. Apabila kita bekerja di sektor perkantoran ataupun dimanapun itu, kita harus selalu memberikan disinfeksi kepada pintu, meja kerja, kursi, ataupun lain sebagainya. Bagi yang bekerja UMKM atau berjualan, kita harus selalu mencuci alat-alat
yang telah kita gunakan sebelumnya untuk berjualan ataupun yang lain sebagainya. Nah, jangan lupa selalu diberikan disinfeksi. Nah, kita harus selalu menggunakan masker sebagai alat pelindung diri, baik yang bergejala atau sudah terkonfirmasi ataupun yang masih sehat. WHO juga menyarankan pada orang yang sakit lebih sering memakai masker agar virus yang dideritanya itu tidak menyebar ke orang lain meskipun bukan virus corona. Nah, tapi kita harus selalu menjaga agar tidak menularkan orang lain ataupun tertular dari orang lain. Nah, karena itu kita harus selalu memakai masker dimanapun dan kapanpun saat kita beraktivitas di luar rumah khususnya. Nah, oleh karena itu kita harus selalu menerapkan atau mengimplementasikan hidup bersih dan sehat. Seperti apa sih hidup bersih dan sehat itu? Yang pertama kita harus selalu menjaga kondisi kita agar tidak mudah stres atau frustasi. Kita harus selalu bahagia, jangan selalu memikirkan hal-hal yang buruk. Kita harus berpikir positif. Selain itu kita harus memanajemen waktu kita, baik untuk bekerja, beraktivitas, ataupun istirahat. Kita harus laksanakan sebaiknya mungkin agar tetap menambah imun dalam tubuh kita. Selain itu kita harus selalu mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, mengandung sayur-sayuran, vitamin, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus rutin berolahraga, entah seminggu sekali ataupun seminggu 3 kali, ataupun setiap hari juga boleh, dengan tentang waktu yang seimbang. Nah, sehingga apabila kita telah melaksanakan hidup bersih dan sehat, diharapkan atau diusahakan kita dapat menimbulkan kesehatan yang baik bagi tubuh kita. Nah, oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kesehatan dan kebersihan di lingkungan sekitar kita. Nah, supaya kita dapat menyayangi atau mencegah keluarga kita, orang yang kita sayang, orang-orang yang berada di dekat kita, agar tidak terkena atau terpapar virus corona ini. Dan harapannya semoga virus ini segera berlalu dan kita dapat beraktivitas kembali seperti biasa di berbagai sektor, baik pendidikan, pekerjaan, ekonomi, dan lain sebagainya, agar seperti biasa, beraktivitas seperti biasa, tidak tidak adanya pembatasan seperti ini kembali. Semoga virus ini cepat berlalu. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan supaya semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tetap jaga kesehatan dimanapun dan kapanpun. Jauhkan diri dari kerumunan, selalu menjaga kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.